Teman-teman, umumnya zat akan memuai jika dipanaskan. Pemuaian itu sendiri adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau karena menerima kalor. Masalah yang ditimbulkan akibat adanya pemuaian zat padat diantaranya adalah rel kereta api dan jembatan beton yang melengkung, yang kedua kaca jendela rumah atau mobil yang retak, yang ketiga adalah pipa minyak yang membengkok, yang keempat adalah kawat telepon dibiarkan kendor agar tidak putus ketika menyusut. Sementara manfaat yang ditimbulkan akibat adanya pemuaian zat padat diantaranya adalah pengelingan plat logam pada pembuatan badan kapal, keping bimetal yang dimanfaatkan pada saklar termal termostat bimetal, dan lampu sen mobil, dan yang ketiga adalah pemanasan ban baja. Itu adalah sekian banyak dari masalah dan manfaat yang ditimbulkan adanya pemuaian zat padat. Teman-teman, pemuaian zat padat itu terbagi menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume. Di sini, Kak Vidya akan jelaskan yang pertama tentang pemuaian panjang. Nah, ini adalah rumusnya teman-teman. Sebelum kita masuk ke rumus, Kak Vidya jelaskan dulu tentang proses terjadinya pemuaian panjang. Di sini, Kak Vidya berikan contoh, ada sebuah batang logam memiliki panjang awal LO pada suhu T1. Kemudian, batang logam ini dipanaskan hingga mencapai suhunya T2. Ketika dipanaskan, ternyata panjang batang mengalami pertambahan sebesar delta L. Maka, panjang akhir daripada batang tersebut adalah penjumlahan dari panjang awal ditambah delta L pertambahan panjang. Jadi kita sudah dapat satu rumus nih teman-teman, LT-nya adalah panjang total atau kita sebut dengan panjang akhir. Nah, di sini dijabarkan sama Kak Vidya rumusnya. LT sama dengan LO ditambah delta L, dengan LT-nya adalah panjang akhir, LO-nya adalah panjang awal, delta L-nya adalah pertambahan panjang. Sementara delta L-nya itu bisa kita cari menggunakan rumus delta L sama dengan LO dikali alfa dikali delta T. Nah, teman-teman di sini ada alfa. Alfa ini apa? Alfa ini adalah koefisien muai panjang. Apa itu koefisien muai panjang? Koefisien muai panjang itu adalah tingkat pemuaian untuk masing-masing jenis bahan yang berbeda. Jadi jika bahannya berbeda, otomatis alfanya akan berbeda juga teman-teman. Contohnya misalnya perunggu dengan besi, alfanya akan berbeda. Koefisien muai panjangnya itu akan berbeda. Nanti Kak Vidya jelaskan lebih lanjut lagi. Untuk rumus yang ketiga, LT sama dengan LO, ini didapatkan dari dua rumus di atas teman-teman. Jadi kita menggabungkan antara rumus yang pertama dengan rumus yang kedua. Jadi Kak Vidya uraikan di sini, LT sama dengan LO ditambah delta L. LO-nya sendiri tetap LO ditambah delta L-nya itu adalah LO dikali alfa dikali delta T. Nah, karena sama-sama LO, ada LO di luar, ada LO di dalam nih teman-teman, LO-nya Kak Vidya keluarkan. Jadi LO dikali 1 ditambah alfa dikali delta T, maka kita dapatkan rumus yang ketiga. Jadi rumus yang ketiga ini adalah penggabungan antara rumus yang pertama dengan rumus yang kedua ya teman-teman. Kita lanjut ke pemuaian luas. Pemuaian luas, ini rumusnya Kak Vidya jelaskan. Jadi di sini misalnya ada bola itu memiliki luas awalnya sebesar AO. Kemudian pada suhu T1, suhunya dinaikkan menjadi T2, dipanaskan hingga mencapai suhunya T2. Ketika dipanaskan, ternyata luas bola tersebut mengalami pertambahan luas sebesar delta A. Maka luas akhirnya itu adalah AO ditambah delta A. Nah, rumusnya ini nih teman-teman. AT sama dengan AO ditambah delta A, dengan delta A-nya sendiri kita bisa dapatkan dari delta A sama dengan AO dikali beta. Nah, di sini ada beta teman-teman, dikali delta T. Beta ini apa? Beta ini adalah koefisien muai luas. Nah, dengan catatan betanya itu ternyata adalah 2 kalinya alfa, atau beta itu didapat dari alfa dikali 2. Alfa itu apa? Alfa itu tadi adalah koefisien muai panjang. AT-nya adalah AO dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Rumus yang ketiga ini kita dapat dari substitusi rumus pertama dan rumus kedua. Pemuaian yang berikutnya adalah pemuaian volume. Ini Kak Vidya jelaskan, jadi ada batang logam memiliki volume awal V0 pada suhu T1, suhu awalnya T1, kemudian dipanaskan hingga mencapai suhu T2. Ketika dipanaskan, volume dari batang tersebut mengalami pertambahan sebesar delta V. Maka, volume total atau volume akhirnya itu bisa kita dapatkan dari VO ditambah delta V. Jadi rumusnya hampir mirip ya teman-teman dengan pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume nih. Yang membedakan adalah di sini nih, gamma. Ini adalah gamma. Gamma itu apa? Gamma itu adalah koefisien muai volume. Jadi tadi di pemuaian panjang itu ada alfa, koefisien muai panjang. Di pemuaian luas ada beta, koefisien muai luas. Di pemuaian volume ada gamma, koefisien muai volume. Dengan catatan, gammanya itu adalah 3 kalinya alfa. Nah, Kak Vidya coba teman-teman bandingkan sendiri antara pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Dari sini kita dapat simpulkan ya teman-teman bahwa rumus antara muai panjang, muai luas, dan muai volume ini adalah hampir mirip dan punya keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau muai panjang kita tinggal berikan variabel L, kalau luas variabelnya adalah A, kemudian jika volume variabelnya adalah V. Dengan ada lagi satu perbedaannya itu di alfa, kemudian di beta, dan di gamma.
Alfa ini adalah muai panjang atau kita sebut koefisien muai panjang, betanya adalah koefisien muai luas, gamanya itu adalah koefisien muai volume. Dengan catatan betanya adalah 2 kali alfa, gamanya itu adalah 3 kali alfa. Jadi ini gampang sekali nih teman-teman untuk dihafalkan rumus pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume. Di sini teman-teman, Kak Vidya berikan beberapa contoh koefisien muai panjang untuk beberapa zat. Ada 6, sebenarnya banyak sekali ya teman-teman, tapi Kak Vidya berikan contohnya 6 saja. Ada kaca, baja, aluminium, pirex, platina, dan juga tembaga. Koefisien muai panjangnya seperti yang tertera pada tabel. Kak Vidya ambil contoh satu saja untuk kaca. Kaca itu koefisien muai panjangnya ada di 0,000009. Nah ini nolnya banyak banget nih ya teman-teman ya. Jadi untuk mempermudah perhitungan, teman-teman boleh jadikan notasi ilmiah atau boleh dijadikan bilangan berpangkat 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Kelvin. Jadi koefisien muai panjang boleh dalam satuan derajat Kelvin atau boleh juga dalam satuan derajat Celcius. Questions. Jelaskan secara singkat mengapa panjang logam tersebut bertambah ketika dipanaskan. Sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi besar pertambahan panjang pada benda padat. Jawablah pertanyaan tersebut pada kolom jawaban LKPD.